Kalau saya mengatakan bahwa motivasi adalah salah satu alasan kenapa banyak orang yang justru tidak pernah benar-benar berubah. Mungkin kamu akan berpikir saya berlebihan, karena selama ini kita diajarkan bahwa kalau hidup sedang terpuruk, solusinya adalah mencari motivasi, menonton video motivasi, membaca buku motivasi, datang ke seminar motivasi, dan mendengarkan kata-kata penyemangat setiap pagi, seolah-olah semakin termotivasi. Maka hidup akan semakin berubah. Tapi izinkan saya bertanya, kalau motivasi memang cukup, kenapa banyak orang yang setiap tahun membuat resolusi, tetapi hidupnya tetap berulang? Kenapa seseorang yang bisa begitu bersemangat hari ini, 3 hari kemudian kembali kepada kebiasaan lamanya? Kenapa setelah seminar yang membuatnya menangis, beberapa minggu kemudian semuanya terasa seperti biasa lagi? Apakah karena mereka kurang niat, kurang disiplin, kurang pintar, atau jangan-jangan kita sedang mencari solusi di tempat yang salah? Saya sudah banyak bertemu dengan banyak orang seperti pebisnis, direktur, dokter, dosen, artis, ibu rumah tangga, dan mahasiswa. Dan saya menemukan satu pola yang menarik. Masalah mereka itu berbeda, tetapi akar kesulitannya seringkali mirip. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tetapi mereka sulit melakukannya secara konsisten. Mereka tahu harus berhenti menunda, tetapi mereka tetap menunda. Mereka tahu harus berhenti overthinking, tetapi pikirannya terus berputar. Mereka tahu harus berani mengambil peluang, tetapi setiap kesempatan datang, rasa takut itu muncul kembali. Kalau begitu, apakah masalahnya benar-benar kurang pengetahuan? Saya rasa itu tidak. Bayangkan, seseorang yang ingin menurunkan berat badannya. Dia tahu makanan yang sehat, dia tahu pentingnya olahraga, dia tahu pentingnya tidur. Bahkan dia bisa menjelaskan semuanya kepada orang lain secara terstruktur. Tetapi mengapa dirinya menjadi sulit melakukannya? Kalau ilmu saja cukup, harusnya semua dokter menjadi orang yang paling sehat. Kalau motivasi saja cukup, harusnya semua peserta seminar yang datang itu langsung sukses. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, kan? Disinilah saya mulai mempertanyakan sesuatu. Bagaimana kalau masalah terbesar manusia bukan karena mereka tidak tahu? Bagaimana kalau masalahnya adalah ada bagian diri dalam diri mereka yang terus menariknya kembali kepada pola yang lama? Saya ingin menggunakan analogi sederhana. Bayangkan, kamu sedang mengendarai mobil. Mesinnya sangat kuat, tangki bensinnya penuh, kamu menginjak pedal gas dengan sekuat tenaga. Tetapi mobil hanya bergerak secara pelan. Setelah diperiksa, ternyata rem tangannya masih aktif. Apa yang terjadi? Semakin keras menginjak gas, semakin panas mesinnya, semakin boros bensinnya, semakin cepat rusak mobil itu. Masalahnya bukan di mesin, masalahnya juga bukan di bensin. Masalahnya adalah ada sesuatu yang menahan mobil itu. Dalam hidup kita, banyak orang yang melakukan hal yang sama. Mereka terus menambah motivasi, strateginya diperbaiki, menambah target, tapi tidak pernah melepaskan rem tangan yang ada di dalam dirinya. Lalu apa sebenarnya rem tangan itu? Sebagian orang menyebutnya mental block, sebagian menyebutnya trauma, sebagian menyebutnya self-sabotase, dan apapun itu istilahnya. Yang jelas, banyak orang merasakan dampaknya. Misalnya, setiap kali akan memulai sesuatu yang besar, tiba-tiba muncul rasa takut yang sulit dijelaskan. Atau ketika akhirnya mendapatkan kesempatan, justru tanpa sadar menundanya. Atau ketika hubungan mulai berjalan baik, malah muncul dorongan untuk menjauh. Bukan karena mereka ingin gagal, tetapi karena ada respon otomatis yang terasa lebih kuat dari logika pikirannya. Di titik ini, banyak orang menyalahkan dirinya sendiri. Aku memang pemalas, aku tidak disiplin, atau aku memang tidak berbakat. Padahal belum tentu demikian. Dalam pengalaman saya mendampingi banyak klien, seringkali yang mereka butuhkan bukan tambahan motivasi, melainkan kondisi yang membuat mereka mampu menggunakan potensi yang sebenarnya sudah mereka miliki. Sekarang coba perhatikan, pernahkah kamu mengalami situasi seperti ini? Ketika kamu sedang sangat cemas, tiba-tiba sulit berpikir jernih, sulit mengambil keputusan, sulit berkonsentrasi, padahal biasanya kamu mampu. Artinya apa? Kualitas pikiranmu ternyata dipengaruhi oleh kondisi tubuhmu saat itu. Ini adalah hal yang sering kita lupakan. Kita terlalu sibuk memperbaiki isi pikiran, tetapi jarang memperhatikan keadaan tubuh ketika pikiran itu muncul. Bayangkan dua orang yang menerima kritik yang sama. Yang pertama bisa tersenyum dan menjadikannya masukan. Yang kedua langsung merasa diserang. Apa bedanya? Belum tentu karena kritikannya berbeda. Seringkali karena kondisi internal mereka itu berbeda.
saya. Dan disinilah saya mulai tertarik mempelajari hubungan antara pikiran, emosi, dan tubuh, serta bagaimana manusia berubah. Menurut saya, Erlang Prayuda, perubahan yang bertahan lama tidak cukup hanya membuat seseorang bersemangat. Perubahan yang bertahan lama itu membutuhkan kondisi internal yang mendukung perubahan itu sendiri. Dan di video ini, saya tidak sedang mengatakan bahwa motivasi itu buruk. Motivasi itu bisa menjadi pemicu awal, tetapi kalau hanya mengandalkan motivasi, ibarat mengisi bensin tanpa pernah melepaskan rem tangannya. Nah, sekarang saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Kenapa setiap kali kamu benar-benar ingin berubah, justru perubahan itu sering tidak bertahan lama? Hari Senin, kamu begitu semangat bangun pagi, olahraga, meditasi, makan yang sehat. Lalu, masuk hari Rabu, semangat mulai turun. Hari Jumat, mulai mencari alasan. Minggu berikutnya, kembali seperti dulu. Pernah mengalami? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Karena yang menarik adalah, ini bukan hanya terjadi pada satu atau dua orang saja, tetapi hampir semua manusia pernah mengalaminya. Maka pertanyaannya, kalau semua orang tahu bahwa kebiasaan baik itu penting, kenapa sangat sulit untuk mempertahankannya? Selama bertahun-tahun, jawaban yang sering kita dengar adalah kurang disiplin, kurang niat, dan mentalnya lemah. Saya tidak mengatakan jawaban itu salah, tapi menurut saya, jawaban itu terlalu sederhana. Karena saya pernah bertemu dengan orang-orang yang sangat disiplin di pekerjaannya, tetapi tidak mampu menjaga hubungan dengan pasangan. Saya juga pernah bertemu orang yang sangat sukses secara finansial, tetapi setiap malam sulit tidur karena pikirannya tidak pernah tenang. Artinya apa? Disiplin saja tidak selalu menyelesaikan semuanya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Bayangkan kamu sedang berjalan di hutan. Tiba-tiba mendengar suara keras di belakang. Tanpa berpikir, tubuhmu langsung menoleh. Jantung berdetak lebih cepat, napas berubah, otot-ototmu jadi menegang. Semua itu terjadi bahkan sebelum kamu sempat berpikir. Tubuh bereaksi terlebih dahulu. Baru kemudian pikiran mencoba menjelaskan. Inilah yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua respon diawali oleh keputusan yang sadar. Seringkali tubuh sudah bereaksi terlebih dahulu, baru pikiran memberi alasan. Misalnya, seseorang berkata, "Aku memang tidak percaya diri." Benarkah demikian? Atau sebenarnya tubuhnya sedang memberikan sinyal ancaman. Lalu pikirannya menerjemahkan situasi itu menjadi rasa tidak percaya diri. Perbedaannya sangatlah besar. Karena kalau hanya menyerang pikirannya, sementara tubuh masih merasa terancam, orang itu akan terus mengulang pola yang sama. Inilah mengapa ada orang yang setiap hari mengucapkan afirmasi positif, tetapi tetap merasa kosong. Ada yang membaca puluhan buku pengembangan diri, tetapi tetap sulit mengambil keputusan. Ada yang sudah berulang kali mengikuti seminar, tetapi masih takut untuk memulai. Bukan berarti semua metode itu tidak berguna, tetapi mungkin ada lapisan lain yang belum kita sentuh. Saya sering mengibaratkannya seperti sebuah rumah. Kalau atap bocor, kamu bisa mengecat dinding tiap minggu. Rumah memang terlihat lebih indah, tetapi ketika hujan datang, air tetap masuk. Masalahnya bukan di cat, masalahnya ada di sumber kebocorannya. Begitu juga dengan kehidupan. Kadang kita sibuk memperbaiki gejalanya, tapi lupa mencari akar yang membuat gejala itu terus muncul. Misalnya overthinking. Banyak orang yang bertanya, bagaimana cara menghentikan overthinking? Saya biasanya balik bertanya, kenapa pikiranmu merasa harus terus berjaga? Karena kadang overthinking bukan musuh. Ia hanyalah cara tubuh mencoba membuatmu merasa aman. Kalau seseorang yang sulit percaya kepada orang lain, bisa saja orang berkata, sudahlah, jangan berpikir negatif. Tetapi kalau pengalaman hidupnya itu membuat dia selalu merasa harus waspada, nasihat itu tidak otomatis mengubah cara dia merasakan dunia ini. Disinilah saya memulai memahami sesuatu yang baru. Manusia tidak hanya berubah karena informasi. Manusia itu berubah karena pengalaman. Kamu bisa membaca 100 buku tentang berenang, tetapi tubuhmu benar-benar belajar ketika masuk ke dalam air. Begitu pula dengan ketenangan. Kamu bisa membaca ribuan kutipan tentang tenang, tetapi tubuhmu belum tentu tahu bagaimana rasanya benar-benar
benar-benar tenang. Dan ketika seseorang belum pernah merasakan kondisi itu, ia akan terus kembali pada pola yang lama yang sudah dikenalnya. Menurut saya, disinilah banyak program motivasi mengalami keterbatasan. Motivasi memberi semangat, motivasi mendorong tindakan kita. Tetapi ketika semangat itu turun, orang kembali pada pola yang paling akrab baginya. Karena manusia cenderung kembali pada apa yang terasa familiar, bukan selalu pada apa yang terbaik. Maka pertanyaan berikutnya menjadi sangat menarik. Kalau begitu, bagaimana cara membantu seseorang agar tidak terus kembali ke pola yang lama? Apakah cukup berpikir positif? Apakah cukup dengan afirmasi positif? Apakah cukup dengan menyemangati diri setiap pagi? Atau kita perlu membantu tubuh mengenal pengalaman yang baru, sehingga perubahan tidak lagi terasa sebagai ancaman. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian membawa saya mempelajari pendekatan yang menjadi dasar keilmuan hypnoseduction ini. Bukan sekedar bagaimana membuat seseorang lebih termotivasi, tetapi bagaimana menciptakan kondisi internal yang mendukung perubahan itu sendiri. Karena ketika kondisi internal berubah, seringkali keputusan, kebiasaan, dan cara seseorang menjalani hidup ikut berubah. Lalu kalau bukan motivasi, terus apa solusinya? Izinkan saya menjawabnya dengan sebuah cerita. Beberapa tahun lalu, saya bertemu dengan seseorang. Secara logika, dia sangat luar biasa. Pendidikannya tinggi, penghasilannya sangat bagus sekali, relasinya luas. Kalau saya lihat dari luar, hidupnya terlihat sangat sempurna. Tetapi ketika kami berbincang, dia mengatakan satu kalimat yang sampai hari ini saya masih ingat. Saya capek. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi setiap kali mau melangkah, rasanya seperti ada sesuatu yang menarik saya untuk mundur. Menariknya, itu bukan hanya terjadi pada satu orang. Saya mendengar kalimat ini hampir sama berulang kali dari pengusaha, dokter, ibu rumah tangga, bahkan mahasiswa. Kalimatnya mungkin berbeda, tetapi maknanya sama. Ada sesuatu yang menahan saya. Dan sejak saat itu, saya mulai bertanya, kalau begitu, apa sebenarnya yang sedang ditahan? Apakah kemampuan? Tentu tidak, karena mereka mampu. Apakah pengetahuan? Juga tidak, karena mereka tahu. Lalu apa? Saya mulai melihat sesuatu yang berbeda. Saya tidak hanya memperhatikan apa yang mereka katakan, tetapi juga memperhatikan bagaimana tubuh mereka merespon. Ada yang ketika membahas masa kecilnya, napasnya berubah. Ada yang bahunya langsung menegang. Ada yang tangannya mulai bergetar. Ada yang tiba-tiba menjadi diam. Ada juga yang tertawa, padahal matanya berkaca-kaca. Tubuh seringkali bercerita lebih jujur daripada kata-kata dari mulut kita. Dan disitulah saya menyadari sesuatu. Selama ini banyak pendekatan yang terlalu sibuk untuk mengubah isi pikiran, tetapi sangat sedikit yang benar-benar memperhatikan bagaimana kondisi tubuh seseorang ketika berpikir. Bayangkan begini, kalau alarm kebakaran berbunyi, apa yang pertama kali kamu lakukan? Kamu tidak akan duduk lalu berkata pada dirimu, tolong tenang. Karena tubuhmu sudah bereaksi terlebih dahulu. Jantung berdetak, napas berubah, otot menegang. Tubuh sedang bersiap menghadapi ancaman. Sekarang bayangkan bagaimana kalau alarm itu tidak pernah benar-benar berhenti berbunyi. Mungkin bukan karena ada kebakaran hari ini, tetapi karena tubuh terus merasa harus berjaga. Dalam kondisi seperti itu, apakah mudah berpikir secara jernih? Apakah mudah mengambil keputusan yang besar? Apakah mudah membangun hubungan yang sehat? Banyak orang yang mengatakan aku ingin sukses, tetapi pada saat yang sama, setiap tantangan terasa seperti ancaman. Maka tubuh akan lebih memilih sesuatu yang sudah dikenal. Meskipun itu tidak nyaman, tetapi bagi tubuh, yang dikenal sering terasa lebih aman daripada yang belum dikenal. Dan menurut saya, inilah alasan mengapa perubahan seringkali gagal. Bukan karena orang itu malas, tetapi karena perubahan terasa seperti ancaman. Dan disinilah pendekatan dari keilmuan hypnoseduction terasa berbeda. Saya tidak memulai sesi dengan berkata, mulai hari ini berpikirlah positif. Saya juga tidak memaksa seseorang untuk mengingat semua pengalaman masa lalunya. Yang kami lakukan dalam proses keilmuan hypnoseduction ini adalah membantu seseorang membangun kondisi yang lebih tenang, lebih hadir, dan lebih aman terhadap pengalaman dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika seseorang terus berada dalam keadaan yang tegang, ia akan sulit untuk belajar, memproses pengalaman, dan mengambil keputusan secara tepat. Sebaliknya, ketika tubuh mulai rileks, banyak orang melaporkan bahwa mereka menjadi lebih mudah mengenali emosi, melihat pola hidupnya, dan mengambil keputusan lebih tepat. Yang berubah bukan pikirannya, tapi cara
cara ia mengalami hidup. Saya sering menggunakan analogi air. Kalau permukaan danau sedang bergelombang, kamu sulit melihat dasar danau. Bukan karena dasarnya hilang, tetapi karena permukaannya terlalu kacau. Begitu air itu mulai tenang, dasarnya mulai terlihat. Saya melihat manusia juga begitu. Ketika pikirannya terlalu berisik, ketika tubuhnya terus tegang, ia sulit melihat dirinya dengan jernih. Bukan karena jawabannya tidak ada, tetapi karena permukaan airnya belum tenang. Dan tujuan proses yang saya lakukan bukan menciptakan manusia yang selalu bahagia. Itu tidak realistis. Setiap manusia tetap akan menghadapi masalah, akan menghadapi konflik dalam kehidupan, tetap menghadapi kehilangan, tetap menghadapi tekanan. Tapi yang saya ingin bangun adalah kemampuan untuk merespon semua itu dengan kesadaran yang lebih matang. Karena menurut saya, kedewasaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kedewasaan adalah kemampuan untuk tetap hadir di tengah masalah. Dan ketika seseorang mulai memiliki ruang itu, ia seringkali akan berkata, masalahnya masih ada, tetapi saya tidak lagi bereaksi seperti dulu. Bagi saya, itulah awal dari transformasi. Bukan ketika hidup tiba-tiba berubah menjadi sempurna, tetapi ketika cara kita menjalani hidup mulai berubah. Selama mendampingi banyak orang, ada satu hal yang terus berulang. Masalah mereka hampir tidak pernah dimulai dari tempat yang mereka kira. Ada seseorang yang datang kepada saya dan berkata, saya ingin bisnis saya berkembang. Saya bertanya, apa yang menurut kamu menghambat bisnis tersebut? Dia langsung menjawab, strategi saya kurang bagus. Kami berbincang cukup lama, tetapi semakin dalam percakapan berlangsung, yang muncul justru bukan tentang teori bisnis. Yang muncul adalah ketakutan, takut mengecewakan orang tua, takut dianggap gagal, takut kehilangan apa yang sudah dimiliki. Dan akhirnya saya bertanya, kalau nanti bisnis kamu benar-benar berkembang, apa yang paling kamu takutkan? Dia terdiam cukup lama. Lalu muncul jawaban seperti ini, saya takut tidak mampu mempertahankannya. Menarik sekali, karena selama ini yang ia pikir menghambat dirinya adalah strategi. Padahal yang lebih dominan justru rasa takut. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu yang sedang mendengarkan ataupun menonton video ini. Pernah tidak kamu berkata ingin sukses, tetapi ketika kesempatan datang justru muncul banyak alasan. Nanti dulu, belum waktunya, belum siap, harus belajar lagi. Belajar itu memang penting, tetapi kalau ada titik di mana belajar berubah menjadi tempat bersembunyi, bukan karena ingin berkembang, tapi karena takut melangkah, itu menjadi sesuatu yang menghambat kehidupanmu. Karena saya pernah bertemu seseorang yang sudah membeli puluhan buku, bahkan ratusan buku, mengikuti banyak kelas, menyimpan ratusan video edukasi, motivasi, tetapi hidupnya tidak banyak berubah. Masalahnya bukan karena dia kurang ilmu, tapi dia mengumpulkan banyak pengetahuan tanpa pernah benar-benar untuk mempraktekannya. Dan ini terjadi pada banyak orang. Mereka menjadi ahli teori dalam perubahan, dalam kesadaran, dalam hal apapun, tetapi belum sempat mengalami perubahan itu sendiri. Ada lagi kisah yang berbeda. Seseorang yang datang dengan keluhan hubungan yang selalu gagal. Setiap hubungan berakhir dengan pola yang sama. Awalnya hangat, kemudian mulai muncul rasa curiga, muncul konflik, kemudian menjauh, berpisah, dan pola itu terus berulang. Kalau hanya melihat di level permukaannya, mudah sekali berkata, berarti selalu salah pilih pasangan. Tetapi apakah sesederhana itu? Tentu tidak. Kadang, yang terus berulang bukan jenis pasangannya, melainkan cara ia merespon hubungan. Itulah sebabnya saya lebih tertarik melihat pola, karena pola seringkali lebih jujur daripada cerita. Kalau sesuatu terjadi satu kali, mungkin kebetulan. Kalau terjadi dua kali, masih mungkin kebetulan. Tetapi, kalau pola yang terus muncul 5, 6, 7, bahkan 10 kali, mungkin ada sesuatu yang perlu dipahami lebih dalam. Saya ingin berbagi satu analogi lagi kepada kamu. Bayangkan ada proyektor. Film yang diputar adalah kehidupanmu. Kalau gambarnya buram, apa yang biasanya dilakukan orang? Mereka mengelap layar, padahal masalahnya bukan di layar, tetapi di lensa proyektornya. Dalam hidup, banyak orang sibuk mengelap layar tadi. Ganti pasangan, ganti pekerjaan, pindah kota, ganti bisnis, semuanya diganti. Kecuali dirinya sendiri mungkin. Semua itu bisa menjadi keputusan yang tepat. Tetapi kalau cara memandang hidupnya tidak berubah, seringkali pola lama justru muncul. Bukan karena dunia memusuhinya, tetapi karena ia melihat dunia masih menggunakan lensa yang sama. Dan menurut saya pribadi, perubahan paling besar bukan dimulai ketika dunia itu berubah, tetapi ketika kita mulai merespon dunia dengan cara yang berbeda. Saya juga sering ditanya, seperti, Coach, apakah satu sesi bisa mengubah hidup ketika mengikuti private coaching hypnosis reduction? Jawaban saya selalu sama. Yang mengubah hidup bukan sesinya, tetapi yang mengubah hidup adalah apa yang terjadi setelah seseorang melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Sesi hanya
hanyalah awal. Perubahan terjadi ketika seseorang mulai membuat keputusan yang berbeda. Mulai berani mengatakan tidak, mulai berani beristirahat, mulai berani meminta maaf dan memaafkan, mulai berani mengambil peluang yang selama ini selalu dihindari. Karena transformasi bukan sulap bim salabim. Ia adalah rangkaian keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan seringkali keputusan-keputusan kecil itu menjadi lebih mungkin ketika seseorang tidak lagi terus hidup dalam ketegangan. Jadi kalau hari ini kamu merasa hidupmu seperti berputar di tempat yang sama, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu kurang pintar atau tidak berbakat. Coba tanya dengan pertanyaan yang berbeda. Bukan apa lagi yang harus saya pelajari, tetapi apa pola yang terus berulang dalam hidup saya. Karena mungkin jawaban yang kamu cari bukan berada di luar dirimu, melainkan bersembunyi di pola yang selama ini tidak pernah kamu sadari. Kalau motivasi saja tidak cukup, lalu apa yang benar-benar membuat seseorang mampu berubah secara lebih bertahan? Karena menurut saya, disitulah letak inti seluruh pembahasan kita hari ini.